Saya mau ke Mbak Monica. Jadi sebenarnya kalau membedakan profil pelaku kriminal, itu yang terpapar, ini kan tadi kalau penjelasannya Mbak Irma ini terpapar nih dalam kurun waktu yang mungkin tidak sependek gitu ya. Terpapar lalu kemudian berpikir kriminal atau memang sudah ada di dalam DNA itu seorang bisa menjadi kriminal? Kalau profilingnya seperti apa? Oke, pada dasarnya kalau kita lihat bahwa ternyata di kriminologi itu ada penjelasan gitu Mbak. Ada semacam turunan gitu ya dari tentunya dari kehidupan biologis gitu ya. Di mana seorang anak itu bisa mewarisi gen-gen tingkah laku jahat dari orang tuanya. Oh, oke. Itu ada penelitiannya, ada pembuktiannya. Nah, apalagi yang terpapar gitu ya. Gitu, apalagi yang terpapar. Artinya diturunkan, itu ada. Ini jadi berkaca pada diri sendiri ya. Karena pada dasarnya setiap manusia pasti punya yang tadi ya dibilang rasa adrenalin yang tinggi itu pasti kita punya. Rasa penasaran ya. Kemudian ingin mencoba sesuatu, menguji sesuatu gitu ya. Tantangan itu setiap orang pada dasarnya punya. Namun kondisinya ketika ini terjadi pada usia anak gitu ya atau usia remaja, ada yang disampaikan belum bisa dikontrol dengan baik gitu. Nah, terkait dengan penculikan anak ini juga yang mau saya sampaikan adalah ketika memang ternyata realitas yang terjadi ini mengalami pergeseran motif ya Mbak ya. Kalau sebelumnya mungkin ya modus dan motif ya. Katakanlah di tahun 2000-an ke belakang gitu, mungkin kasus-kasus penculikan anak ini motifnya hanya ekonomi, tebusan gitu ya, uang tebusan dari si pelaku kejahatan. Diculik? Iya, diculik, lalu tebus. Berapa uang yang didapatkan gitu misalnya seperti itu. Ini 2000-an? 2000 ke belakang ya. Iya. Nah, sekarang ini ya tentunya perkembangan teknologi, perkembangan kehidupan, perkembangan zaman juga akhirnya terjadi variasi terkait dengan motif-motif dan modus-modus penculikan anak ini ya. Apa saja mungkin Mbak Monica? Banyak diantaranya terkait dengan misalnya eksploitasi anak. Ya, yang beberapa kasus yang terjadi belakangan dijadikan pengemis, dijadikan pengamen gitu ya, disuruh bekerja, memulung barang-barang sampah dan segala macam. Kemudian ini yang kedua juga yang sangat menakutkan. Selain eksploitasi anak secara fisik, ini dieksploitasi secara seksual, ya. Jadi korban-korban para pelaku pedofilia gitu ya. Ini yang sebenarnya kita takutkan ketika di kasus Nalika kemarin ya. Karena pada dasarnya pelecehan seksual itu gitu ya bukan hanya yang terbukti dari hasil visum. Misalnya ada luka di alat-alat bagian kelamin anak gitu. Atau ada misalnya jejak-jejak air mani atau air sperma dari si pelaku penculikan. Tapi dengan rabaan, sentuhan, pelukan ketika si pelaku mendapatkan sensasi kenikmatan dengan melakukan raba, memeluk gitu ya. Eksibisionis juga bisa. Eksibisionis juga bisa dengan memamerkan gitu ya alat kelaminnya lantas dia mendapatkan rasa kepuasan dari situ. Itu juga sangat berbahaya. Jadi motif sudah makin beragam paling tidak ya. Iya, betul. Kemudian juga terkait dengan ini tadi ya, kalau yang disampaikan oleh Bu Sri dan Ibu Ai tadi belum ada data yang masuk terkait dengan penjualan organ ini ya. Tapi mungkin kita perlu berhati-hati juga gitu ya, bahwa ternyata banyak kemungkinan yang bisa menjurus ke sana. Kenapa? Gitu. Ya karena pada dasarnya kan fisik anak itu dianggap masih sehat dalam perkembangan pertumbuhan yang sangat baik gitu ya Mbak ya. Dan bisnis ini mungkin mengiming-imingi jumlah uang yang didapatkan dengan cukup banyak gitu ya. Karena kita juga sebenarnya harus membuka praktik-praktik yang terselubung gitu, organisasi ya, terkait dengan penjualan organ tubuh yang pernah ada di Indonesia selama ini. Sindikatnya memang ada? Saya rasa pasti ada, pasti di kepolisian juga punya itu, gitu. Karena memang ini cukup berbahaya. Ketika nantinya gitu ya, kita mencegah ini tidak ada terjadi gitu. Ketika nantinya ini akan terjadi. Nah, lantas ini yang akan jadi perhatian, terutama di kriminologi gitu ya. Lantas bagaimana sih sebenarnya ya agar kasus atau fenomena kejahatan penculikan ini bisa kita atasi dan segala macam gitu. Tentu tantangannya yang sangat besar memang di dalam keluarga, orang tua. Tapi tidak menutup kemungkinan harus ada pihak-pihak lain yang ikut bertanggung jawab di dalam hal ini. Baik, kita masih konsentrasi juga tadi ya, ragam modus dan motif. Pasti ini Bu Sri sudah mau komentar nih, tapi saya tahan dulu Bu Sri. Kita akan sambung lagi di Perempuan Bicara.